Kita tahu juga perlu belajar dari sahabat Nabi sedikit menyinggung tentang Ramadan. Apalagi panjenengan ini, mohon maaf, sudah sangat lama berulang kali menjalankan saum. Mestinya tidak lagi ada yang menggunakan istilah tarhib. Kenapa? Karena tarhib artinya menyambut. Maka lebih tepatnya adalah tarhib. Tarhib artinya apa? Cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam itu mereka ila siyam, ila saum. Wa ana ajzibik. Ila saum, ila siyam. Fa inna li wa ana ajzibik. Ini istimewa sekali nih ibadah saum ini. Semua amalan anak Adam untuk mereka, kecuali siyam, kecuali saum. Saum itu untukku kata Allah, dan aku sendiri yang memberikan pahalanya. Saking senangnya, jadi bukan tarhib tapi tarhib, ghaib. Tarhib. Kalau tarhib artinya cinta, senang, dan rindu dengan Ramadan. Saking senangnya sahabat Nabi, setelah tahun pertama, kedua, atau ketiga, atau tahun keempat, datang beberapa sahabat Nabi menanyakan dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa saum Ramadan ini kok diwajibkan kepada kita kok hanya 1 bulan? Kok enggak 1 tahun atau 6 bulan ya Rasul? Rasa-rasanya di antara kita enggak ada yang tanya seperti itu. Ya Pak. Yang ada Ramadan ini diwajibkan hanya 1 bulan. Itu pun hampir tiap hari, tiap malam dihitungin. Alhamdulillah. Ini malam hari keberapa ini? Masya Allah. Ya cepat banget ya. Alhamdulillah. 7, 8, 12. Jadi kalau sahabat Nabi itu ingin berlama-lama dengan Ramadan, kalau kita inginnya cepat-cepat selesai dengan itu. Allah a'lam bishawab. Baik. 8 amalan untuk menggapai surga. Saya pada pagi ini hanya ingin menyebutkan poin-poinnya saja karena cukup panjang uraiannya, jadi sedapatnya saja. Tinggal nanti dipanggil lagi aja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi aysal. Wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Apa 8 amalan untuk menggapai surga? Yang pertama adalah orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, tidak menyelisihinya, tidak merubahnya. 1. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang hari ini banyak orang tak takut. Saya punya kesimpulan begini. Semua pemimpin pejabat dari yang terkecil RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, bupati, semua anggota dewan, menteri, sampai puncaknya presiden atau raja, bisa dipastikan yang didapatkan haram, nggak halal, jika 3 hal ini tidak ada pada dirinya. Apa itu? Tidak punya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, tidak amanah. Dan yang ketiga, tidak jujur.
Makanya kita jangan silau. Kalau menjadi pemimpin pejabat itu menyebabkan masuk neraka untuk apa? Ya, itu kesimpulan saya ya. Mudah-mudahan pemimpin yang di negeri kita ini sampai puncak, ya presiden, menterinya, anggota dewannya memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka amanah dan jujur. Amin. Ya. Walaupun kita nggak tahu yang mana itu Pak ya. Allah, ya kita doakan saja. Tapi jenengan kalau mau jadi pemimpin, pejabat, perhatikan ini. Rasa takut kepada Allah. Gak lama loh Pak kita hidup di dunia ini ya. Ya enggak. Ingat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat, dunia ini hanya sebentar. Akhirat, sebentar lagi. Walal akhiratu khairul laka minal. Saya ulangi. Satu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, tidak menyelisihinya, tidak berubah. Bagaimana nanti kita akan lihat. Yang kedua, orang yang gemar bersilaturahim. Yang ketiga, orang yang takut kepada Allah. Yang keempat, takut dengan perhitungan yang buruk. Ya, takut dengan perhitungan yang buruk. Apa bagaimana maksudnya nanti? Yang kelima, orang yang sabar di dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Biasanya yang gak sabaran itu ibu-ibu atau mama. Sama aja. Jadi orang yang sabar dalam mencari, mengharapkan keridhaan Allah. Yang keenam, orang yang mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat, mendirikan sholat. Bapak Ibu jamaah sekalian, ternyata sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan adalah sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Betul Pak? Jadi sholat yang hendaknya betul-betul perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya lima-limanya Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam hilang ini sudah Islam, Islam. Islam hilang L-nya, hilang S-nya, jadi ilam. Ya, Islam hilang L-nya, jadi Islam. Artinya minimal orang Islam itu 5 waktu sholat itu tidak pernah dia tinggalkan. Bahkan mestinya ingat, qimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Number 7, orang yang gemar mengeluarkan zis, zakat, infak dan sedekah. Rasulullah itu sangat dermawan sekali, lebih-lebih di bulan Ramadan. Dalam hadis itu jelaskan kedermawan Rasulullah lebih cepat daripada angin. Saking dermawannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketujuh, gemar mengeluarkan zis, zakat, infak dan sedekah. Untuk zis, mengeluarkan zis, zakat, infak, sedekah itu Bapak Ibu jamaah sekalian, catatannya cuma satu saja. Apa itu? Keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Biar banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Kemudian yang ke-8, ini Masya Allah amalan tidak semua orang mampu ini. Apa yang ke-8? Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, yaitu orang-orang yang menolak atau membalas keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Ubahnya kisah-kisah dari Rasulullah tentang hal ini, menolak keburukan, kejahatan dengan kebaikan. Di antaranya
ketika Rasulullah dakwah ke Taif, bukan disambut dakwanya, malah dilemparin batu. Ya, malaikat turun mengatakan, Muhammad izinkan kepada kami, ya, untuk menjatuhkan azab atau menjatuhkan bukit kepada penduduk. Lah, jangan. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka kaum yang belum mengerti. Semoga di antara mereka nanti ada yang diberi petunjuk hidayah oleh Allah. Kalau tidak, mudah-mudahan nanti ada anaknya atau dari keturunan mereka. Itu kan saking sabarnya, saking baiknya Rasulullah sholat, ketika itu sholat ataupun tawaf di depan Ka'bah, hari pertama dilempari kotoran, hari kedua lempar kotoran, hari ketiga lempar kotoran, sampai hari keempat. Tapi hari kelima dan seterusnya nggak ada lagi yang melemparin kotoran unta. Rasul tanya kan, di mana fulan? Saya lupa nama fulan ini. Di mana fulan itu yang biasanya melempar kotoran itu? Oh, dia lagi sakit ya Rasul. Adakah di antara kalian yang tahu rumahnya? Kami tahu Rasul. Ayo kita ke sana. Rasul dia tuh jahat banget loh Rasul. Kalau bahasa mau nganterin atau enggak? Kalau bahasa kita gitu. Karena Rasul nganterin dengan membawa, ya kalau kita ya makanan atau ya buah tangan lah gitu. Ini takut, orang ini kaget. Teman-temannya saja tidak ada yang mendatangi, nggak peduli dia dengan sakitnya dia. Tapi Rasul yang dihina, disakiti malah datang. Ada apa Muhammad datang? Maafkan saya. Saya mengatakan, aku sudah memaafkan dirimu. Kalau bahasa kita, karena saya nggak hafal bahasanya, semoga Allah mengampuni kesalahan dosamu dan memberikan petunjuk hidayah kepadamu dan menyembuhkan penyakit. Ini ada ala kadarnya. Nangis orang ini. Muhammad sungguh mulia sekali akhlakmu, pantas engkau sebagai nabi. Kemudian dia masuk Islam. Kira-kira Pak, kalau ada yang nyakitin jenengan, tetangga, teman, sahabat, nyakitin, jengkelin banget, nyebelin, kira-kira jenengan bisa nggak maafkan? Bisa Pak memaafkan? Mau memaafkan? Dosanya besar banget. Dosanya besar banget, yakin bisa? Nggak yakin saya. Dosanya apa Pak? Dia ngajak selingkuh istrinya dengan. Kenapa ngepel tangan? Wah, berat kalau itu. Ya. Jadi yang kedelapan, singkatnya, menolak keburukan kejahatan itu, ya, belum orang itu minta maaf dia sudah memaafkan dan mendoakan yang baik. Dan kalau kita punya sifat hasad, iri, dengki, benci, dendam pada orang lain, itu azab, merugikan diri kita sendiri. Itu yang menjadikan diri kita nggak berkah, sholat kita nggak akan khusyuk. Maka mending yang nggak baik-baik itu, pokoknya yang jelek-jelek itu tutup buku, lupakan. Bengkulu, Semarang. Dulu, sekarang. Baik ya, itu sedikit tentang apa yang kedelapan, menolak keburukan, kejahatan, kebaikan. Makanya orang beriman itu heran saya. Ngakunya Islam, ngakunya iman, tapi kamu saudaranya kok nggak rukun, kok nggak aku. Perlu kita belajar dari Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Tanamkan dalam qalbumu, tanamkan dalam hatimu. Jika kalian berjumpa dengan seorang muslim mukmin, katakan dalam jiwamu, hatimu, sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Boleh jadi kenyataannya kita lebih baik dari orang itu, tapi begitulah agar kita tidak punya sifat ujub dalam hidup ini. Jangan sampai mengaji, taklim ke taklim, tapi tidak tahu buahnya ilmu yang benar. Ternyata buahnya ilmu yang ilman nafian itu apa? Semangat dalam kebaikan ibadah dan amal salih, kemudian berakhlak mulia, puncaknya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin gitu nggak Pak? Lama banget. Ya, baik. Kita mulai dari yang pertama tadi. Yang 8 sudah Pak ya, saya coba singkat penjelasan. Jadi orang yang memenuhi janji Allah adalah seperti yang Rasul nyatakan atau dikaitkan dengan sabda Rasulullah. Kalau panjenengan punya kitab hadis Riyadhus Shalihin, nanti dilihat dari bab as-sidqu, bab kejujuran. Orang yang memenuhi janji Allah itu adalah orang yang u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Orang yang memenuhi janji Allah adalah orang yang betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Maka yang dipikirkan adalah cinta ridha Allah, cinta ridha Allah. Kalau dia bekerja, ini halal atau haram? Ini menjadikan saya, yang saya lakukan ini mengantarkan saya mendapatkan cinta ridhonya, surganya Allah atau enggak? Kalau enggak mau. Makanya orang yang memenuhi janji Allah ini dasar orangnya. Sampai-sampai dia enggak mau bersahabat bergaul dengan orang-orang yang tidak membawa kepada surganya Allah. Ya, nah itu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Dan sebenarnya kita diajarkan oleh Allah dengan apa? Disadarkan dengan ikrar kita dalam salat. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya keperuntukan pada Allah, Rabb semesta alam. Itu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya. Jadi yang dimakan halal, yang diminum halal, yang dipakai halal, yang dilakukan halal. Dan amalan-amalan itu adalah amalan yang mengantarkan dirinya dicintai, dirahmati, diridhai oleh Allah. Ini orang ini betul-betul dasar. Sebab dia nggak pernah peduli dengan urusan manusia. Kalau ada dari keluarganya nggak benar, dia paling ingatkan, dia doakan. Dia tahu betul masalah hidayah itu miliknya Allah. Ya, karena kalau kita ngajak orang itu nggak mau, kita marah, berarti kita nggak ikhlas. Banyak orang yang hancur amalnya gara-gara ujub. Mohon maaf, Bapak jamaah sekalian, saya mau tanya, apa bedanya sombong dengan ujub? Kenapa saya tanyakan ini? Khawatir Pak, jangan-jangan kita ini masih ada dalam diri kita sifat ujub. Karena Rasul katakan salasun muhlikatun, 3 hal yang merusak, hancurkan manusia. Apa? Mengikuti hawa nafsu, mentaati kikir, dan ijabul mar'i bi nafsi, ujub terhadap dirinya sendiri. Mapunten pertanyaan saya, apa bedanya sombong dengan ujub? Bagi Bapak jamaah sekalian yang bisa menjawab dengan benar, nih hadiahnya umroh, bayar sendiri tapi ya. Astagfirullah. Siapa yang kasih jawab nih Pak? Apa bedanya sombong dengan ujub? Ayo, pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Monggo Pak, silakan. Dari grup kanan. Grup tengah mungkin. Monggo Pak, apa bedanya sombong dengan ujub? Ujub itu adalah orang atau sifat membanggakan dirinya sendiri. Contohnya? Ujub terhadap dirinya sendiri. Misalnya merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya sebagai apa ini ibadahnya dan sebagainya. Sedangkan sombong sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah adalah atau hak wa qamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Gitu ya. Innallaha jamil
yuhibbul jamal al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sesungguhnya Allah itu indah, suka pada keindahan, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadisnya sahih datang dari Imam Muslim. Baik. Bedanya sombong dengan ujub, jawabannya benar. Tapi saya ingin melengkapi. Jadi bedanya kalau sombong itu bisa banyak kaitannya. Ada unsur meremehkan, ada unsur menghina, ada unsur pamer, ada unsur menjatuhkan, dan ada unsur kebohongan. Pembanggaan. Kamu ini apa sih? Baru anak kemarin sore. Ada unsur menjatuhkan, meremehkan. Dan langsung. Tapi kalau ujub, hanya yang tahu dirinya dengan Allah saja. Orang lain tidak tahu. Contoh paling gampang, kita sholat tahajud, kan baik. Dalam hati kita mengatakan gini, saya ini loh ahli tahajud, gak kayak teman-teman tuh pada tidur Pak. Itu ujub. Contoh yang lain, kita lagi berpuasa, anggap puasa sunnah, kalau puasa wajib semuanya kan, kita lagi puasa sunnah. Teman kita, tetangga kita ini rajin olahraga, yang dimakan bergizi energi, tapi dia nggak puasa. Kita lagi puasa sunnah nih, terus kita bilang, malah rajin olahraga, badan kelihatan kuat sehat, yang dimakan berenergi, nggak kuat puasa. Mending aku. Itu ujub, yang tahu hanya dirinya dengan Allah. Merasa benar, merasa pinter, ya. Tapi orang lain nggak tahu. Kira-kira Bapak ngapunten, pernah nggak kita punya sifat ujub seperti itu kira-kira? Itulah gunanya kita istighfar. Ngeri kan? Aku ini lo ahli tahajud, aku ini lo ahli, aku ini lo ahli. Oh ya, ya. Karena ujub ini tadi menghancurkan amal kita juga. Kalau sombong ada unsurnya langsung menghina, menjatuhkan, meremehkan, dan ada unsur kebanggaan, kebohongan, dan seterusnya. Auzubillah min dzalik. Orang yang memenuhi janji Allah ini betul-betul luar biasa, Bapak. Orang yang melangkah ini, karena pertimbangannya dicintai, diridhoi, dirahmati oleh Allah atau tidak. Dan ini adalah juga kita bisa belajar dari inspirasi doanya Nabi Daud. Mohon maaf, ada yang tahu inspirasi doanya Nabi Daud? Boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Itu Pak inspirasi doa Nabi Daud. Dan inilah yang dikaitkan dengan orang yang memenuhi janji Allah, nggak merubahnya, nggak mengingkarinya, nggak mengufur, nggak mengganti. Maka seperti yang Allah nyatakan dalam surat An-Nur, surat yang ke-24 ayat yang ke-51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasul yaqumu bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya jawaban orang yang beriman itu apabila Allah dan Rasulnya menentukan, kalau perintah dia kerjakan, kalau larangan dia tinggalkan, sami'na wa ata'na. Dan orang inilah yang akan beruntung. Ya. Jadi itulah yang dikaitkan, yang dimaksudkan dengan orang yang memenuhi janji Allah dan tidak mengingkarinya, tidak merubahnya, tidak menyelisihinya. Orang yang betul-betul hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah, mentauhidkannya dan tidak melakukan kesyirikan. Yang dilakukan adalah tadi, yaitu untuk mendapatkan cinta, ridha, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang yang gemar bersilaturahim. Silaturahim itu baiknya tanggal berapa, Pak? Satu Syawal, setahun sekali. Jadi telepon itu, assalamualaikum, hari Ahad besok ada nggak ini antum? Alhamdulillah ada. Biar nggak kecelik. Setelah itu tanya, ngomong-ngomong udah gajian apa belum? Maksudnya apa ini?
Maksudnya kalau dia belum gajian, kita mau berbagi rezeki. Ini kok seuzon banget sih? Astagfirullah. Ya Allah. Baik. Saya ingin sampaikan hikmahnya saja. Hikmah silaturahim itu Bapak Ibu sering dengar itu. Barang siapa yang ingin umurnya diberkahi, dipanjangkan, dirahmati Allah, sering-seringlah silaturahim. Gak ada yang amin nih. Yang kedua, barang siapa yang ingin dimudahkan, dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Ini kok pas rezeki aminnya kenceng banget ya. Tapi yang ketiga jangan lupa, barang siapa yang ingin terhindar dari kematian yang buruk, su'ul khatimah, sering-seringlah silaturahim. Apalagi dalam satu riwayat itu, saya nggak hafal. Dalam riwayat itu, siapa yang dia betul-betul sungguh-sungguh berniat menyambung silaturahim dengan temannya yang ada di perbatasan kota, artinya jauh. Silaturahim yang mengantarkan seseorang itu husnul khotimah, dia pergi, kalau ada temannya yang pernah nyakitinya, dia mau datang, dia mau maafkan, dan dia mau kasih rezeki, berbagi rezeki. Bisa nggak Pak? Halo, assalamualaikum. Yakin ya Pak? Yakin banget. Karena ketika kita kepikir itu ilham dari malaikat loh itu. Kita berapa banyak kita, aduh, ingin aku ke sana, karena kita tunda-tunda, akhirnya kita nyesel, teman kita, sahabat kita meninggal. Ketika kita dapat rezeki, kok tiba-tiba terpikir, itu bukan sekedar tiba-tiba, nggak ada secara kebetulan. Itu ilham dari malaikat. Kalau wahyu jelas hanya untuk Rasul. Keberkahan seseorang salah satunya termasuk orang yang senang silaturahim. Ya Allah, kita nggak usah ya, kalau bisa itu silaturahim, assalamualaikum, anak kok pingin makan dengan antum ya, tolong ya siapkan piring aja, nanti lauk dan nasi boleh lah untuk siapa. Kira-kira seneng nggak kalau orang yang mau dikunjungin itu? Nah coba lakukan kalau itu mau menyenangkan. Loh, kita tuh kalau bisa nyenengin orang pahala besar loh Pak. Kan ya dunia khairu min yadi sufla, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Untuk apa? Dua dikepal sendiri. Gimana mau timbul persahabatan, persaudaraan yang erat dan kuat? Karena dengan silaturahim itu akan mengakrabkan kita. Teman ini yang betul-betul dekat itu Pak, akan menjadi syafaat loh bagi diri kita. Jangan sampai, mohon maaf ya, ngapunten loh, saya nggak ngajarin. Kita nampaknya satu majelis, satu masjid, sholat berjamaah, tapi hati kita masih ada yang, mohon maaf, nggak lapang dengan saudara kita yang lain. Apalagi ada seuzon, sangka buruk dengan teman sahabat kita. Oh, nggak berkah hidup kita, nggak. Karena intinya silaturahim itu mendekatkan diri kita, timbul kedekatan kita. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wajabat mahabbati, wajabat mahabbati. Aku wajibkan kasih sayang, rahmat, cintaku akan kuberikan dengan orang yang saling mencintai karena Allah. Amin. Maka apa? Akan ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Jangan sampai kita satu masjid, satu jamaah, maaf, ada yang sakit, ada yang susah, ada yang sulit, kita nggak ngerti. Kenapa? Karena kita mungkin ya hanya satu saja, tujuh saja sholat, nggak ngerti, nggak mau tahu. Jangan begitu. Ya, jadi keberkahan itu harus kita berbagi dengan yang lain. Insya Allah. Baik. Kemudian adalah orang yang takut kepada Allah. Yang dimaksudkan takut kepada Allah apa? Yang pertama, takut jika dicabut keimanan dan hidayah dari Allah. Takutnya orang yang beriman adalah takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya.
Mohon maaf Bapak jamaah sekalian, antum ingat kisah Ubaidillah, orang yang pertama kali murtad dari umatnya Rasulullah. Ya. Atau Ar-Rajal. Ya. Atau ya, Ubaidillah, saya lupa binnya itu. Kemudian Ar-Rajal. Ya. Ini kan orang-orang yang ikrar syahadatnya pegang tangan Nabi, melihat wajah Nabi, sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh Nabi, bahkan sering bermajelis ilmu dengan Nabi. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sudah banyak sahabat yang disiksa, disakiti oleh orang kafir-kafir Quraisy. Ayo kita jihad. Jangan takut Rasul, kita nggak boleh lemah. Allah akan tolong kita. Apa nggak dasar Pak? Rasul itu bukan takut, bukan lemah. Tapi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah yang dilakukan, diucapkan oleh Rasul melainkan atas petunjuk dia dari Allah. Ya, yang ada kufu aidiakum, cegah tanganmu, tahan, kuatkan kesabaran, perhatikan sholatmu, pahami Al-Quran, kuatkan barisan, kuatkan ukhuwah di antara kalian, terus memuji Allah, minta pertolongan kepadanya. Bagi siapa yang diberi kelapangan rezeki pada saat itu untuk membebaskan saudaranya yang budak tetapi masih mu'alaf tapi belum bisa, masih jadi budak statusnya. Dan sahabat Abu Bakar nih yang paling banyak hartanya untuk membebaskan. Sahabat Utsman itu kan masuk Islam, salah satunya wasilah dakwahnya Abu Bakar. Sahabat Utsman ini memang orang kaya, tapi Abu Bakar lebih kaya. Luar orang baik, orang kaya. Maka ketika mendakwai sahabat Utsman nggak banyak kesulitan. Itu salah satu juga ilmu Pak. Utsman kaya, tapi Abu Bakar itu lebih kaya lagi. Udah kaya baik, maka ketika menjelaskan tentang agama, sahabat Utsman langsung menerima Islam. Singkatnya, ketika Ubaidillah ini hijrah pertama kali ke Ethiopia, ke Habasyah saja, hanya 2 bulan atau enggak nyampe 3 bulan, ya dia yang tadi bilang kita nggak boleh takut, kita nggak boleh lemah, Allah pasti akan tolong. Begitu dia hijrah, dia adalah murtad, orang yang pertama kali dari umatnya Rasulullah. Sejarah ini harus kita ingat, karena dikaitkan dengan orang yang takut kepada Allah. Satu adalah orang yang takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya. Maka kita jaga, kita rawat betul dengan istiqomah. Amin. Takut melanggar hukum Allah, takut dimasukkan ke dalam surganya Allah, takut dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi takut itu meliputi takut jika Allah mencabut petunjuk dan hidayah dari dirinya, takut melanggar hukum aturan syariat Allah, takut jika dicampakkan ke dalam azab siksa nerakanya Allah. Nah, inilah paparan yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi mohon maaf Pak, ada satu poin ya yang bisa kita tinggal dipanggil lagi nanti insyaallah. Ya. Alhamdulillah saya bersyukur sekali, senang bertemu dengan hamba-hamba Allah yang insyaallah akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Baik, sebagai kenang-kenangan dari saya ada 2 doa, boleh ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih,
lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Beliau lebih semangat, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Aminnya mana? Amin. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang sopan, kurang berkenan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera ditunaikan. Beramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Guru Irian, guru cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.